hanya 4 yang bertahan. Karena resesi ekonomi yang sebenarnya itu hanya terpengaruh di Jakarta. Sama yang kedua, yang punya utang bank. Kondisi ekonomi seperti ini masih sampai tahun 2026. Industri baja, industri tekstil itu akan dikuasai Cina. Seluruh Indonesia di tahun 2035. Akan duduk. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita bicara tentang iman. Tentang apa, saudara? Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Saudara yang genap saya ganjil. Iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2 sudah baca. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Elohim, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dasar dari iman adalah satu, harapan. Apa, saudara? Apapun tantangan, apapun badai, apapun tekanannya dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, harapan. Ini sudah angkat tanganmu, saudara. Kalau orang sudah hilang harapan, itu yang bahaya. Ngalami 4S. Sedih, stres, darah tinggi naik, stroke. Itu yang keempat, selesai. Amin. Nah, harapan. Ada satu hal yang akan saya sampaikan tempat ini. Itu kejadian tahun 1996. 96, 97 kira-kira tahun itu. Saya mengalami kecelakaan nabrak truk. Makanya sampai sekarang saya kalau lihat truk agak takut. Karena pernah nabrak truk dan roh saya dibawa ke surga. Di situ saya ditunjukkan ada tangga emas. Malaikat-malaikat. Dan malaikat itu berkata, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk dulu ke satu tempat. Di situ saya masuk satu tempat, tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan saya melihat tabut perjanjian. Dan malaikat itu bicara dalam suatu bahasa, di mana bahasa itu bukan bahasa manusia. Saya pun juga ngomong. Jadi nanti kita di surga ada bahasa sendiri. Ngomong sama sebelahnya, ada bahasa sendiri. Yang jelas bukan bahasa Jawa atau bahasa Inggris. Tapi ada bahasa sendiri. Bahasa roh. Ngerti? Di situ, saudara, saya disuruh kembali ke tempat tadi. Ke tangga emas itu lagi. Tangganya emas. Dan di situ ada tahta. Dan yang di tahta itu berbicara kepada saya. Akulah Alfa, akulah Omega. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Akulah Yesua Hamasia. Jadi ingat, nama Yesus asli adalah Yesua. Apa, saudara? Apa, saudara? Yesua Hamasia. Akulah aku, akulah Yahweh, Yahweh. Nah, setelah itu, sebelum engkau kembali ke rumah orang tuamu, aku akan tunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu
dan bangsamu di masa depan. Hari-hari yang akan terjadi sampai tahun 2035. Sampai tahun berapa, Saudara? 2035. Hari-hari yang akan terjadi. Dan di situ ditunjukkan ada satu anak perempuan ngelihat saya sambil gini-gini. Dan anak perempuan itu mandang saya pandang dia. Dan di situ Tuhan bicara sama saya, itu anakmu di masa depan. Bayangkan saudara, saya belum menikah, saya belum kenal istri, belum pacaran, udah ketemu anak. Saudara. Dan anak itu mandang saya gini, anak perempuan. Dan Yesus kata, itu anakmu di masa depan. Tangannya gini, disitulah saya melihat lubang pakunya ada di sini. Coba semua pegang di sini. Jadi ingat, bukan di sini. Sering di gambar-gambar kita lihat itu di sini, betul? Kalau di sini robek, saudara. Ini isinya nyangkut, ini saudara. Coba pegang bagian sini. Dia bicara pada saya. Dan jutaan manusia akan mendengarkan pesan ini. Kembali engkau. Saya tanya sama dia lagi. Tuhan, kapan engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Saya itu bertanya lagi, Tuhan ada satu hal yang aku minta sebelum aku balik. Jawab iya dulu. Dan dia bicara, baiklah kecuali kedatangan, apapun permintaanmu, aku kabulkan. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan. Karena orang miskin itu modalnya hanya nekat, betul? Semakin miskin, semakin berani mati. Semakin kaya, takut mati, betul? Yang setuju angkat tangan adalah. Ngomong sebelahnya, lu yang mana? Apa yang kau minta? Cukup, bisa beli apa-apa. Cukup aja. Baiklah engkau kembali. Dan ingat, jutaan manusia akan mendengarkan pesan ini. Setelah itu, yang jadi pertanyaan, itu tahun 96, 96-97. TV pun hanya satu, TVRI, betul? Stasiun TV, TVRI aja. Dan bagaimana jutaan manusia mendengar pesan itu. Dan siapa yang percaya? Saya hanya sekolah Alkitab, lulus tahun 96, ranking 4, murid tinggal 4. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mau dengerin? Nah, saya pikir saya akan khotbah dari gereja ke gereja. Tapi bagaimana jutaan? Tidak masuk akal untuk anak tahun zaman itu. Kentucky Fried Chicken itu dianggap makanan paling mahal loh. Betul? Betul? Indomie aja itu udah mewah, betul? Dan zaman itu HP-nya besar-besar. Untuk ngelempar mangga bisa. Betul? TV, wah, telepon aja lah, jarang itu. Gimana caranya? Apakah saya dari gereja ke gereja untuk menyampaikan pesan itu? Tapi siapa yang percaya? Kan gitu adalah. Dan kedua, saya dapat undangan khotbah KKR yang pertama kali dalam hidup saya.
kalau Tuhan janji jutaan, minimal pertama kali khotbah itu ribuan, betul? Yang datang 2 orang. 2 orang itu pun 1 orang gila, 1 orang normal. Jadi kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Saat itu juga saya putus asa. Ingat, mana mungkin terjadi. Udah saya lupain. Semulai bisnis plastik, lebih jelas, cuan ciak cao kan gitu lah. Daripada ini pesennya jutaan manusia. 1000 aja susah, apalagi jutaan lah. Udah saya lupain. Tapi pesan itu ditanam di roh saya. Tiba-tiba tahun 2001 ada seorang kolonel ajudan Megawati namanya Pramono Edi Wibowo. Dia datang nemui saya. Dia ngomong, "Mas, tahu Tony ya? Iya. Mas ahli santet ya? Iya. Udah tobat gini-gini." Ngomong saya tobat, ada suara lagi. Sampaikan pesan itu ke dia. Langsung saya menyampaikan. Tahun 2004 yang jadi presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ajudan Megawati ngomong apa itu? Tidak mungkin, Mas. SBY itu kakak iparku. Kakakku kandung namanya Ani Yudhoyono. Pertama, Presiden Megawati, incumbent. 2, kakak iparku menteri. Presiden lawan menteri, ya menteri ini selesai, betul? Enggak mungkin, Mas. Pak Edi, nanti presidennya 2004 adalah SBY. Langsung dia ngomong gini, "Mas, dengerin. Manusia satu-satunya di muka bumi yang mengatakan SBY pasti jadi presiden itu kamu. Nanti kalau kakak iparku jadi presiden, manusia yang paling saya cari di muka bumi adalah kamu," katanya. Kenapa? Itu ndak mungkin. Incumbent pasti menang. Kakakku hanya menteri, ndak mungkin. Dan saya ini ajudannya Mega, ndak mungkin lagi. Ini pesannya itu. 2004 presidennya SBY. Saya akan sampaikan ke Mbak Ani Yudhoyono. Mbak Ani, bahwa ada 1 orang gila yang mengatakan SBY presiden. Karena sesuatu yang tidak mungkin, itu gila, betul? Betul? Dan hal yang gila, tidak mungkin itu. Gitu. Tidak mungkin, Mas. Tapi tetap saya sampaikan. Dan kalau kakak iparku jadi presiden, manusia yang paling saya cari pertama itu kamu dulu. Karena kamu yang meramalkan yang pertama kali di muka bumi. 2001, 2004 SBY jadi presiden. Begitu jadi presiden, kolonel ini datang. Padahal masih ingat saya, anak Sarwo Edi Wibowo. Kalau kakak iparku jadi presiden, manusia yang pertama kali saya cari itu kamu, katanya. Dan ini perintah Ibu Negara, Ibu Presiden. Pak Daud diminta mengawal presiden secara senyap dan rahasia. Karena Pak Daud yang tahu rahasia masa depan sampai 2035. Dan Anda diminta menjadi pengawal presiden. Saya ngomong, baiklah, tahun 2004. Waktu itu saya di Cikias, saya masih ingat. Wah, semua sniper, pertempuran, medan pertempuran, penugasan, Aceh, ahli bom, demolis, pertempuran, Timor Leste, semua jago-jago. Waktu memperkenalkan diri untuk pertama untuk calon-calon pengawal presiden, saya bingung, aku ngenalki sebagai opo. Ini pasukan elitnya elit.
Itu pasukan itu, saudara, pengaman rahasia presiden, itu tidak sembarangan, saudara. Itu dipilih dari baik yang terbaik. Kopassus punya pasukan khusus, namanya Gurtol 81. Dari Gurtol 81 disaring lagi, saudara. Penyaringan 3 kali. Nah, saya ini semua ada sniper jarak tembak 3,5 kilo, ahli bom, ahli penyamaran, uas semua udah. Semua penugasan-penugasan yang perang-perang itu, saudara. Pas giliran saya bingung. Aku ngenalke sebagai opo, kan gitu lah. Langsung Edi ngomong, "Sama diri, oke. Khusus yang ini saya perkenalkan, dukun santet." Bayangin, di antara pasukan elitnya elit, pengawal presiden, ada satu-satunya sipil dukun. Pertama saya kan gini-gini, ganti mereka gini, "Oh, dukun santet yang kene." Wes udah, tahun 2004 itulah saya ngawal presiden. Sebelum presiden tiba, namanya tim aju, tim pendahulu. Di situ saya dilatih untuk negosiasi pembebasan sandera, strategi analisis ke depan. Sama karena saya dari sipil, yang latih saya puji Tuhan, saya langsung dididik, dilatih sama Edi Wibowo sendiri, masternya intelijen. Nah di situ dia mulai ini. Nah apa yang terjadi? 2009, waktu itu di Cijantung, Danjen Kopassus Nenggala 1. Edi Wibowo ngomong gini, "Mas, kamu kan tahu rahasia sampai tahun 2035. Berarti ada rahasia-rahasia yang sangat penting untuk negara ini yang harus kita tahu. Apalagi saya sebagai seorang prajurit, seorang komando dan NKRI. Mas, beritahu apa yang terjadi sebenarnya sampai tahun 2035. Gimana negara kita ini Indonesia?" Langsung baik. Langsung Edi Wibowo ngomong gini, "Kalau gitu kita panggil One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Mereka yang ahli ekonomi, makro, mikro, politik, hukum, komplit. Itu profesor, doktor, kaburator yang bocor-bocor. Udah jago-jagonya semua, saudara. Udah di One Team Press, saudara. Jago-jagonya semua, saudara. Mereka dipanggil di Cikeas. Mas, sampaikan pesan itu. Pesan dari Isa alaihi wassalam atas negara ini. Supaya kami bisa persiapkan sebelum terjadi. Karena itu pesan menyangkut negara Indonesia. Setelah itu, silakan. Semua diam, dia bilang gitu. Langsung diam semua dulu, dengerin. Anginnya akan datang di 2018, 19 dan badainya akan datang di 2020 dan ekonomi akan berhenti sampai tahun 2023. Setitik terang datang dan tahun 2025 masuk resesi ekonomi dan ekonomi bergerak tahun 2027 dan tahun 2035 Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Mas, coba One Team Press cek data semua yang ada di obligasi Sun semuanya, utang negara. Plek, 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 plek. Tek. Langsung dari One Team Press, Jenderal, nanti di tahun 2021-2022 utang negara akan tembus 5.000 triliun. Dasarnya ini. Yang kedua, dolar akan tembus 14.000. Mas, pesannya apa Isa alaihi wassalam untuk rakyat Indonesia? Langsung semua dengerin. Pertama, beli emas dan US dollar. Emas dan US. Langsung dia ngomong gini,
berarti akan terjadi inflasi naik terus. Di tahun berapa itu akan terjadi? Terjadi tahun 2020 sampai 2035 tentang emas. Dan ingat, dalam waktu dekat nanti emas akan tembus 2 juta per gram. Nanti orang kalau menikah tidak pakai cincin emas, tapi aluminium. Emas dan apa? US dolar. Dan yang kedua, berkebun. Apa saudara? Apa saudara? Nah, ngomong sebelahnya, berkebun. Dan yang waktu ngomong berkebun, langsung Edibo gini, berarti akan terjadi krisis pangan. Akan terjadi apa? Krisis apa? Pangan. Dan apalagi yang ketiga, persiapkan untuk beli tanah. Sebelum tahun-tahun itu. Jadi masih ada kesempatan sampai tahun 2025 dan 2030 untuk tanah. Langsung setelah itu, Pak Daud, dengarkan perintah. Siap, Jenderal. Ini perintah langsung dari saya. Kamu tidak boleh bicarakan ini mulai hari ini. Kamu boleh bicarakan ini, hal ini setelah SBY tidak jadi presiden. Selama SBY presiden, satu kata pun tidak boleh keluar dari kamu hal ini. Ini bikin gaduh. Karena kamu ada di ring nomor 1 di presiden. Kalau sampai keluar gaduh. Apalagi masih 10 tahun lebih. Dia ngomong, tetapi Jenderal, boleh tidak saya bicara setelah SBY jadi presiden? Boleh. Setelah 2014 kamu boleh menyampaikan pesan itu. Karena itu kewajiban kamu untuk menyampaikan pesan ke rakyat Indonesia. Nah, setelah itu, udah. Nanti saya beritahu bisnis apa yang akan bertahan. Nah, setelah itu, Jenderal siap langsung. Nah, tahun 2013, tahun 2014, masa transisi presiden, saya ngomong sama Edi Wibowo yang udah pensiun, Jenderal, boleh enggak saya bicarakan ini untuk memberitahu pesan ini ke Indonesia. Silahkan. Yang jadi pertanyaan, siapa yang percaya? Ini itu adalah. Betul? Betul? Nah, di situ 2015 saya mulai nyampaikan pesan itu. Di gereja-gereja direkam. Sampai dibikin buku. Tapi diketawain. Dikira orang gila. 2016 karena pesannya suruh beli tanah, saya beli tanah dulu. Kira-kira sekarang udah hampir 3 hektar di Jawa. Untuk persiapan untuk menghadapi apa? Resesi ekonomi. Siapin semuanya. Dianggap orang gila juga adalah. Ngapain ke desa pelosok di tanah itu. Dan apa yang terjadi? 2019. Saya sampaikan pesan itu. 2019 pendeta-pendeta bernubuat. Tahun 2020 tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Saya yang ngomong sendiri. Badainya datang di 2020. Ya dilawan habis. Dikira saya orang gila adalah. Pendeta-pendeta rapat untuk mecat saya. Tidak bisa. Karena saya bukan pendeta. Ditanya organisasinya mana? Sampai sekarang saya bukan pendeta. Karena itu saya dulu ada perintah khusus tidak boleh bergabung di instansi maupun organisasi apapun di muka bumi. Dan tidak boleh punya akun media sosial apapun di muka bumi. Itu perintah khusus. Nah, setelah itu 2020
Januari, pendeta-pendeta datang nemui Gilbert. Dalton itu bikin resah. Katanya badainya datang. Mana badainya? Waktu itu Edibo saya ngomong gini, yang bisa menghentikan ekonomi berhenti hanya ada dua. Perang, terjadi pemberontakan. Kedua, wabah. Gilbert ngomong, ini kan masih Januari 2020. Kita tunggu sampai Desember 2020. Januari, Februari, Maret, April, Corona. Mereka yang mau mencat saya ikut karantina. Dan yang paling sakti adalah orang batuk. Bubar. Betul? Demam panas, meriang-meriang. Langsung apa? Wah. Coba zaman itu di ATM, antri panjang, gampang. Bubar. Betul? Betul? Wah. Waktu itu semua kan enggak boleh kumpul di gereja, enggak boleh. Dibatasin semua, betul? Wah. Saya ngomong sama Michael Gunawan, GSJS. Mike, kita kan enggak ada kerjaan ini. Di rumah semua, enggak boleh berdekatan, enggak boleh kumpul-kumpul, betul? Di media sosial, enggak taunya sudah heboh pesan saya di 2015. Badainya datang, ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Semua pada nunggu. Pertama kali saya sama Michael Gunawan Zoom meeting di YouTube. 2 orang, 3 orang. Begitu 2 kali, 3 kali, langsung darah 1.000, 2.000. Tahu enggak sekarang sudah berapa? 10 juta lebih. Pesannya berkata apa? Jutaan manusia akan mendengar pesan itu. Enggak taunya lewat apa? HP. Saya kira dulu lewat gereja-gereja. Enggak tahu lewat apa enggak? HP. So Indonesia sampai Australia, sampai Amerika, berbagai negara ada. Langsung ngomong. Karena hanya 1 orang yang ngomong badainya datang. Wah, semua pada nunggu. Wah, saya ngomong apa aja di media, orang gila ini ngomong apa lagi gitu lah. Wah. Nah, di tahun 2020 sama Michael Gunawan saya berpesan. Karena itu pesan itu harus saya sampaikan. Bahwa corona ini kan bermutasi. Puncaknya adalah error, 5 tahun mutasi. Menjadi kasus flu biasa. Yang mendengar pesan itu coba angkat tangan coba. Tinggi-tinggi. Itu tahun 2020. Bahwa, wah kok langsung kebelah gini semua. Wah, tahun 2021. Bulan Mei. Saya melihat malaikat maut turun dari surga. Bawa pedang terhunus. Dan malaikat itu berkata, jangan berdiri di depanku, engkau pun pasti mati. Dari Jakarta ke Surabaya, seluruh Indonesia, bahwa semua harus apa? Di rumah masing-masing, tidak boleh keluyuran, karena malaikat maut datang membawa maut, kematian. Mei bilang gitu, netizen ngomong apa? Mana malaikat maut? Gitu lah, pada teriak-teriak. Itu Mei, begitu Juni, Delta. Dan waktu itu saya ngomong, tahun janda, tahun duda. Tahun apa? Tahun janda, tahun duda. Siapa yang di sini janda? Angkat tangan. Tahun janda, tahun apa? Duda. Wah, setiap 5 menit. Weng, 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 weng. Betul lah? Betul? Betul? Sampai orang ngubur aja antri, betul? Wah, semua langsung gini. Nelpon saya, padahal
malaikat maut sekarang ada di mana? Ada di atap rumahmu. Nungguin kamu. Wah, heboh se-Indonesia adalah. Heboh semua. Wah. Dan Oktober malaikat maut dikatakan, berang kembali engkau ke surga. Langsung turun drop dah. Dan tahun 2022 langsung saya sampaikan pesan lagi. Kita akan masuk inflasi. Kita belajar normal dan kembali normal di tahun 2023. Corona menjadi kasus flu biasa. Dan inflasi puncak sampai tahun 2026. Harga-harga naik, yang tidak naik hanya satu, harga diri. Jelas, saudara? Jelas? Wah, semua langsung berkebun. Dan pesannya waktu itu tahun 2015, saya sampaikan, jangan utang bank di tahun-tahun itu. Di tahun 2021 sampai 2026. Karena kita masuk resesi ekonomi yang sebenarnya itu tahun depan. 2025. Dan kondisi seperti ini sampai tahun 2026. Dan harga properti akan naik seluruh Indonesia itu di tahun 2027 setelah puncak inflasi terlewati. Nanti yang jual properti di tahun 2027 harus ingat Daud Tony. Ingat komisi 2%. Wah, langsung dah. Nah, wah, dan dengerin semua itu dah. Nah, sekarang saya beritahu, ini yang penting untuk kaum muda semua. Ini pesannya. Sekarang ini adalah generasi Z. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Tahun depan, semua generasi muda masuk generasi alfa. Awal. Ngomong sebelahnya alfa. Kenapa alfa? Hanya mengharapkan 4. Warisan, hibah, wasiat dimodali orang tua. Kenapa? Karena tahun depan perpajakan diperketat sampai 2035. Jelas? Jelas? Punya uang 2 miliar. Uang dari mana? Pajak SPT-mu berapa? Itu yang menciptakan generasi alfa tahun depan. Jelas? Dan persaingan bisnis. Jelas? Makanya anak-anak muda, berbaiklah kepada orang tuamu. Yang setuju angkat tangan. Ngomong gini, orang tua, awas alfa. Hanya 4, wasiat, hibah, warisan dan apa? Dimodali orang. Itu akan terjadi tahun depan. Masuk generasi alfa. Dan 2030 akan banyak seorang yang sakit diabetes dan ginjal. Karena apa? Gula. Pemanis buatan. Itu akan terjadi di 2030. Ngomong sebelahnya alfa. Jelas? Itu di tahun 2000 berapa? 30 sampai 32, 35. Itu nanti banyak kasus diabetes. Jelas? 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 Nah, 2035 ini saudara, Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Hanya 4 yang bertahan. Nah, 4 inilah yang generasi alfa harus siapkan. Dan generasi saudara semua harus siapkan 4 ini. Pertama, pertanian perkebunan. Apa saudara? Apa saudara? Ingat saudara, tanah di sini masih luas. Berarti kesempatanmu berkebun,
minimal nanam apokat. Apa saudara? Nanti waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia sudah buah. Betul? Perikanan dan peternakan yang kedua. Ini yang tidak bisa dikuasai Cina waktu menguasai ekonomi Indo. Ingat, di sini ada laut. Ingat, saudara tidak usah ke kota-kota besar. Yang di sini kembangkan potensinya. Kenapa saudara? Karena Cina akan menguasai ekonomi Indonesia di 2035. Jelas? Jelas? Kuliner aman. Yang tidak aman hanya Chinese food. Karena apa? Yang asli datang. Yang apa? Jadi kembangkan makanan kuliner Gimana mengalahkan yang asli? Aslinya datang KW lawan asli, menang sama asli, betul? Betul? Nah ini, jadi yang bisnis Chinese food siap-siap apa? Makanan tradisi dan Jadi ingat, di sini kan ada laut. Kembangkan perikanan dari sekarang. Kembangkan peternakan dari sekarang. Jelas? Ketiga, ini yang penting saudara semua. Logistik distribusi. Apa saudara? Karena SIM-nya harus Indonesia. Toko emas aman. Toko besi aman. Karena bahannya masih banyak di lokal. Batu, pasir, dan komponen lokal. Jadi yang punya toko besi aman. Ngomong sebelahnya, aman. Jelas? Toko besi aman, distribusi, logistik aman. Jelas? Jelas? Dan ingat, apotek aman juga. Karena ada Depkes yang menyaring. Nah, apotek apa? Aman. Farmasi juga aman. Nah, jadi ingat saudara, saudara semua harus siapkan ini sebelum 2035. Jelas? Jelas? Jadi ingat, nah toko emas, toko besi itu aman semua. Distribusi, logistik itu aman. Yang keempat, tanah. Di tahun 2035 akan ada pembatasan hak kepemilikan tanah. Dan nanti ada undang-undang untuk SHM. Jadi saudara yang tanahnya masih girik-girik, yang masih SHGB, saya itu HGU, tingkatkan semua ke hak milik. Karena akan ada pembatasan hak kepemilikan tanah di tahun 2035. Akan ada undang-undang itu. Jelas? Jelas? Ngomong sebelahnya, itu bocoran. Jelas? Jelas? Jadi tingkatkan semua dan semua harus segera beli tanah dari tahun ini sampai 2030. 2025 sampai 2030. Nah, kenapa? Ingat, kembangkan tanah. Karena nanti yang bisnis bertahan tetap apa? Properti dan tanah. Jadi saudara semua harus siapkan ini sebelum Cina menguasai ekonomi seluruh Indo. Dan yang dikuasai Cina apa? IT. Jelas? Jelas? Kedua, tekstil, baju, garment. Itu akan dikuasai Cina semua. Ketiga, industri nikel, baja, besi,
elektronik, dan otomotif, mobil dan motor itu akan dikuasai Cina di tahun 2035. Jelas? Dari sebelum Cina menguasai ekonomi Indonesia, persiapkan 4 ini. Salah satunya untuk bertahan. Siapa yang setuju angkat tangan. Dan ingat, resesi tahun depan. Kenapa tahun depan resesi? Ekonomi tahun ini tertolong karena pilpres dan pilkada. Dana siluman keluar kabeh, betul? 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 Tahun depan pilpres sama pilkadanya tidak ada. Yang sebenarnya real. Tahun depan masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Tapi ingat, Luwuk tempat ini tidak terpengaruh. Karena resesi ekonomi yang sebenarnya itu hanya terpengaruh di Jakarta. Sama yang kedua, yang punya utang bank. Jelas? Karena kondisi ekonomi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jadi mulai sekarang yang punya utang bank beresin dulu. Jangan nambah utang lagi. Jelas? Jangan apa? Jangan nambah utang lagi. Stop, lunasin. Kenapa? Karena tahun depanlah resesi ekonomi yang sebenarnya. Yang setuju angkat tangan. Kenapa lu tidak terpengaruh? Bingung cari makan gampang, mancing. Dan semua harus berkebun, minimal kesini kan tanah kan banyak, betul? Sayur-sayuran, buah-buahan, semua tanemin pohon-pohon jangka panjang. Nangka, apokat, manggis, durian, semua yang jangka panjang. Karena waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia, lu sudah siap. Yang setuju angkat tangan adalah. Jelas? Tambah udang ya aman. Tambah bandeng ikan aman. Yang tidak aman itu apa? Industri aluminium, industri baja, industri tekstil. Itu akan dikuasai Cina. Seluruh Indonesia di tahun 2035. Dan saya merasa Cina yang asli dari sana sudah masuk ke Luwuk juga. Yang berkata benar angkat tangan. Betul? 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 Ini sudah gerilya. Dan mereka sudah siap untuk mempersiapkan kakinya di tahun 2035. Makanya generasi yang saat ini, generasi Alfa, ndak usah kuliah ke Jakarta tahun depan. Karena tahun depan resesi. Jelas? Kuliah yang Surabaya atau daerah sini aja lah. Sama aja. Yang penting itu apa? Kembangkan potensi daerah. Ini tak perhatikan banyak kan ada laut, betul? Betul? Tanah masih luas, lebih baik apa? Nanam pohon jangka panjang. Jelas? Buah-buahan apa? Karena ingat, hanya 4 yang bertahan. Ngomong sama sebelahnya, hanya 4 yang bertahan. Jelas? Jelas? Jadi ingat, tanah-tanah yang HGB, HGU, Girik segera dinaikkan semua. SHM. Karena nanti di tahun 2035 itu akan dibatasi. Jelas? Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus memberkati.